Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya pagi ini kita semua sudah bangun dengan penuh sukacita, damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh membuka mata kita hari ini dengan penuh sukacita. Dan kita percaya bahwa sepanjang hari ini kita akan jalani di dalam anugerah Tuhan. Mari saudara sekalian kita duduk di hadapan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya terlebih dahulu. Biarlah menjadi panduan bagi kita sekalian. Pagi hari ini kita akan membaca dari Amsal pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-19 demikian. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Berubah setia. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, masih ingat kisah hidup Saul yang begitu setia di awal-awal pelayanannya, bahkan sebelum ia dipilih menjadi raja. Tuhan melihat kesetiaan Saul dan menghargainya. Karena itu ia memerintahkan Imam Samuel untuk mengurapi Saul menjadi raja. Saul dipilih oleh Tuhan untuk memimpin umatnya Israel. Tapi dalam perjalanan waktu, Saul akhirnya berubah setia. Kisah Saul dan beberapa tokoh dalam Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bahwa setiap manusia punya potensi untuk jatuh. Kesetiaan kita sekarang tidaklah menjamin bahwa kita akan tetap setia sampai pada akhirnya. Banyak bukti bahwa manusia dapat berubah. Itulah sebabnya teks yang kita baca pagi ini adalah nasihat seorang ayah kepada anaknya untuk hidup dalam kewaspadaan. Nasihat seorang ayah untuk mengingatkan anaknya tentang potensi untuk jatuh, potensi untuk berubah setia. Sang ayah menyadari bahwa sang anak mungkin saja bisa tergoda untuk mengikuti jalan orang fasik dan berubah setia. Melalui serangkaian larangan, ia memperingatkan anaknya untuk tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Jalan yang ia sendiri ajarkan kepada anaknya untuk menghindari jalan orang fasik. Dalam ayat 16 dan 17 tadi menjelaskan bahwa orang-orang jahat adalah pelaku kejahatan yang kompulsif dan mereka ingin menjerat orang lain ke dalam gaya hidup mereka. Secara khusus mereka ingin mencelakakan orang lain. Yang membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak adalah ketidakmampuan mereka untuk mengacaukan hidup seseorang, untuk membuat orang lain tersandung. Dan dalam ayat 17 menggunakan metafora makan dan minum untuk menggambarkan betapa tertanamnya keinginan mereka untuk berbuat jahat dan khususnya untuk menyakiti orang lain. Sama seperti makanan dan minuman yang tertelan menjadi bagian dari diri seseorang, demikian juga mereka makan kejahatan dan minum kekerasan. Itu adalah bagian dari diri mereka. Saudara sekalian, setelah memberi nasihat tentang potensi jerat dari orang jahat, sang ayah kini menjelaskan kontras dalam dua ayat terakhir. Ayat 18 dan 19 mengontraskan jalan orang benar dan jalan orang fasik dengan menggunakan gambaran terang dan gelap. Orang benar hidup dalam kejernihan cahaya. Mereka dapat melihat kemana mereka pergi dan menghindari rintangan. Mereka dapat menemukan jalan menuju tujuan yang diinginkan. Tapi di sisi lain orang fasik berjalan dalam kegelapan. Akibatnya jalan hidup mereka dipenuhi dengan rintangan yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan dan tersandung. Orang yang berjalan di jalan orang fasik pasti akan banyak sandungan dalam hidupnya. Perbandingan ini secara implisit mendorong semua anak untuk tetap berada di jalan yang benar dan menghindari jalan yang salah. Sebab bagian kita adalah tetap hidup di dalam jalan yang benar, dan biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap jalan-jalan kita. Saudara sekalian, teologi dua jalan ini tidak mengizinkan adanya jalan ketiga yang bersifat kompromistis atau jalan di tengah. Seorang berada di jalan yang lurus atau di jalan yang bengkok.
Karena itu sang ayah dengan begitu tegas menyarankan anaknya supaya jangan berubah, tetap ikuti jalan lurus. Saudara-saudaraku, tetaplah memberi nasihat kepada anak-anak kita. Janganlah mudah menyerah. Berikanlah teladan yang baik tentang kesetiaan kita. Berikanlah teladan yang baik tentang iman yang hidup dalam diri kita. Berikanlah teladan yang baik tentang ketaatan, agar kita memiliki kuasa memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Kiranya kita semua memiliki kewaspadaan untuk tetap setia. Sebab kita semua punya potensi untuk bisa tidak setia. Jauhkanlah diri dari jalan orang fasik. Dan dengan tegas menjauhkan diri dari pencobaan. Agar kita tetap didapati sebagai orang-orang yang hidup di jalan lurus. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini. Tuhan memberikan kami nasihat yang baru lagi dalam teks firman-Mu yang kami bisa baca pada pagi ini. Tuhan, kami memang rapuh, kami memang adalah manusia yang lemah dan terbatas di hadapan-Mu. Setiap kami penuh dengan kelemahan dan penuh potensi untuk jatuh. Kami hanya sanggup tetap berjalan di jalan lurus, jalanan yang Tuhan kehendaki bagi kami jikalau Engkau menyertai kami. Karena itu Tuhan berikan kami kekuatan untuk tetap berjalan di dalam jalan-Mu. Dan kiranya Engkau memberikan kami kesanggupan untuk hidup di dalam kesetiaan, ketaatan, dan hidup dalam iman. Agar itulah yang akan dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, secara khusus bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Berilah kami kekuatan ya Tuhan, supaya nasihat firman-Mu ini bersama-sama menjadi pegangan hidup kami yang baru. Kuatkanlah kami Tuhan untuk tetap setia dan tidak berubah setia sampai pada akhirnya. Biarlah Roh-Mu yang tetap menuntun hidup kami. Pada pagi ini Bapa, hamba mau berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, berilah kekuatan kepada mereka menjalani kehidupan mereka. Berilah pertolongan kepada mereka yang lemah. Berilah kesembuhan kepada mereka yang sakit. Bukalah jalan kepada mereka yang menemui jalan buntu. Hiburkanlah mereka yang berduka. Berilah semangat kepada mereka yang lemah, supaya pada akhirnya kami semua bersama-sama bergandengan tangan, menikmati kekuatan demi kekuatan, penghiburan demi penghiburan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian. Dimanapun umat-umat-Mu ini berada, dan apapun yang mereka akan lakukan sepanjang hari ini bersama keluarga mereka, anak-anak mereka, Tuhan tolonglah kami sekalian. Kami doakan segenap anak-anak kami yang jauh, yang sedang melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, yang sedang dalam dunia pendidikan, mulai dari tingkat kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Biarkanlah mereka semua tetap bergantung kepadamu Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan yang membimbing mereka untuk senantiasa berjalan di jalan lurus, agar mereka tidak tersandung, tetapi mereka tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Anugerah-Mu yang melampaui segala akal, biarlah tetap beserta dengan anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan sepanjang hari ini dalam aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Dengar doa kami ini di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.